Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 264, sebuah chapter yang sebenarnya terfokus pada cerita pertemuan para kapten. Tapi uniknya, Tabata masih sempat menyelipkan tentang pengembangan karakter William dan Yuno, kondisi Noel, hingga memberikan beberapa petunjuk dan isyarat tentang Nahato yang berkemungkinan mengetahui masa lalu Yuno bahkan masa lalu Asta. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Black Clover chapter 264 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, dengan sihirku, kita bisa menyusup ke bagian dalam kerajaan Spade tanpa diketahui. Dan kita akan menyerang Dactyad serta mengalahkan mereka satu persatu. Ya, itulah perkataan Nahato saat dia menjelaskan tentang strategi terbaik untuk melakukan serangan balasan kepada Dactyad dan mengalahkan mereka. Di mana dari perkataan Nahato ini, sang autor secara tidak langsung sudah mengisyaratkan bahwa kerajaan Spade memiliki divisi pertahanan yang cukup menyusahkan. Karena Nahato sendiri terkesan lebih memilih untuk melewatkan mereka dan langsung menyerang Dactyad. Tapi ada kemungkinan juga kalau Nahato berencana untuk langsung menyerang Dactyad karena melawan para penjaga kerajaan Spade hanya akan menguras kekuatan sihir. Ya, dengan kata lain, Nahato lebih memilih untuk menghemat kekuatan sihir tanpa harus melawan para penjaga dan langsung melawan Dactyad. Ditambah lagi, Dactyad sendiri memiliki kekuatan yang setara atau bahkan lebih bila dibandingkan dengan para kapten kesatria sihir di kerajaan Clover. Tidak hanya itu, dari perkataan Nahato yang berbunyi, kita akan menyerang Dactyad serta mengalahkan mereka satu persatu, sang autor seolah sudah mengisyaratkan bahwa Nahato berencana untuk menyerang anggota Dactyad satu persatu dengan kekuatan penuh yang mereka miliki. Lalu, mengapa Nahato lebih memilih untuk menyerang anggota Dactyad satu persatu? Ya, tentu saja untuk memperbesar kesempatan menang, karena melawan satu orang akan lebih mudah bila dibandingkan dengan melawan 3 orang sekaligus. Tapi ada kemungkinan juga kalau alasan Nahato berencana untuk menyerang Dactyad satu persatu karena Dactyad sendiri dapat menyatukan kekuatan mereka serta menciptakan semacam sihir gabungan. Ya, perlu diingat bahwa ketiga anggota Dactyad memiliki sihir dasar yang berhubungan dengan anggota tubuh. Dan sepertinya sihir gabungan ini akan sangat sulit untuk dilawan walau Nahato sudah bersama dengan para kapten atau pasukan elit. Selanjutnya, seperti yang sudah kami jelaskan tadi, bahwa Nahato berencana untuk melawan Dactyad satu persatu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimanakah atau seperti apakah rencana yang sudah disiapkan oleh Nahato agar dia dapat menyerang dan mengalahkan anggota Dactyad satu persatu tanpa diketahui oleh anggota Dactyad yang lain? Padahal kalian tahu sendiri kan sebesar apa sihir dan kerusakan yang bisa diciptakan oleh satu anggota Dactyad. Dan bisa dipastikan bahwa bila Nahato tidak melakukan sesuatu saat dia menyerang salah satu anggota Dactyad, maka anggota yang lain pasti akan mengetahuinya. Ya, seperti biasa, karena hal ini belum dijelaskan oleh sang autor, jadi kami akan memberikan dua opini kami. Pertama, ada kemungkinan kalau Nahato akan membagi pasukan elit untuk melawan ketiga anggota Dactyad di tempat terpisah. Dan opini kedua, ada kemungkinan kalau Nahato akan membawa atau menculik satu persatu anggota Dactyad ke suatu tempat untuk dikalahkan bersama dengan seluruh pasukan elit. Dan bila opini kedua ini memang benar, maka ada kemungkinan kalau Nahato akan membawa Dorothy. Hal menarik kedua, setelah memberikan beberapa petunjuk kecil yang diselipkan di chapter-chapter sebelumnya, hingga membuat banyak fans bertanya-tanya tentang sihir iblis milik Zeno, di chapter ini sang autor akhirnya mengkonfirmasi bahwa sihir yang dimiliki oleh Zeno atau Zenon adalah sihir spasial atau sihir ruang, di mana hal ini sudah dijelaskan secara langsung oleh Nahato. Hal menarik ketiga, seperti apa yang dikatakan oleh Nahato, dia tidak dapat membawa terlalu banyak orang untuk menyusup dan menyerang Dactyad, di mana dari cerita yang ada di chapter ini, kita baru bisa memastikan 3 orang yang akan ikut dalam penyerangan, yaitu Nahato, Yuno, dan juga Asta. Lalu siapa sajakah penyihir lain yang akan ikut terlibat dalam penyerangan ini? Ya, sebenarnya belum bisa dipastikan. Tapi dari sebuah petunjuk yang menyebutkan kalau mereka harus memilih penyihir dengan kesempatan menang terbesar saat melawan Dactyad, maka ada kemungkinan kalau Kapten Jack dan juga Dorothy akan diikut sertakan dalam penyerangan ini. Mengapa bisa demikian?
Ya, tentu saja karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa Dorothy memiliki sihir mimpi. Dan kalian ingatkan saat Dorothy membawa Noel ke dalam sihir mimpinya, sempat dijelaskan secara tidak langsung kalau salah satu sihir kutukan milik Megicula tidak bisa aktif di dalam sihir mimpi Dorothy. Sedangkan Kapten Jack sendiri bisa ikut serta karena menurut kami, sihir milik Kapten Jack yang dapat memotong apapun akan dibutuhkan saat melawan anggota Dark Triad. Dan untuk selebihnya masih belum ada petunjuk yang jelas. Tapi entah kenapa aku jadi terpikir kalau Real akan ikut terlibat dalam penyerangan ini. Kalau menurut kalian siapa sajakah yang akan ikut terlibat? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Hal menarik keempat, walau sikap Kapten Jack memang terkesan seperti orang yang memutuskan sesuatu tanpa berpikir, tapi sebenarnya apa yang dia katakan saat menanggapi perkataan Nahato dan sikap Yuno merupakan saran atau tanggapan yang masuk akal. Di mana tanggapan Kapten Jack yang menyarankan agar Nahato memilih dari para kapten bisa dianggap sebagai saran yang masuk akal karena pada dasarnya para kapten kesatria sihir merupakan penyihir-penyihir terkuat di kerajaan Clover, sekaligus memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh penyihir lain. Dan tanggapan Kapten Jack yang terkesan melarang Yuno untuk ikut karena sudah pernah dikalahkan oleh Zeno bisa dianggap masuk akal, karena bagi karakter biasa bisa dikatakan cukup mustahil bisa mendapatkan kekuatan baru hanya dalam beberapa hari. Tapi untung saja hal ini tidak terlalu berlaku pada kasus Yuno, karena Yuno sendiri merupakan karakter spesial yang memiliki beberapa kelebihan. Dan kalian pasti tahu sendirilah kalau beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Yuno dapat membuatnya mendapatkan kekuatan baru dalam waktu yang singkat. Hal menarik kelima, dengan gambaran dan cerita yang ada di beberapa halaman, Tabata seolah mengisyaratkan kalau Kapten Jack merupakan seorang kapten yang tidak atau belum mau mengakui Yuno, entah apapun yang sudah dilakukan dan dikatakan oleh Yuno. Nah, karena hal inilah kami jadi terpikir kalau nantinya akan ada sebuah adegan yang bisa membuat Kapten Jack mengakui Yuno. Dan bila ini memang benar, maka ada kemungkinan kalau nantinya Kapten Jack akan terpaksa bertarung dan bekerja sama dengan Yuno saat melawan Dark Triad. Tapi ingat ya, ini hanyalah sebuah opini yang berdasar dari intuisi kami. Hal menarik keenam, walau Nozel terlihat tidak peduli dengan orang lain, tapi nyatanya dia merupakan seorang karakter yang selalu memperhatikan dan mengamati orang di sekitarnya. Di mana hal ini didasarkan dari apa yang dikatakan oleh Nozel di dalam hatinya. Dan perkataan Nozel di sini kurang lebihnya berbunyi seperti ini. Jika memang benar dia adalah anggota dari keluarga kerajaan, maka sekarang aku mengerti mengapa dia memiliki kekuatan sihir yang besar. Hal menarik ketujuh, lewat sebuah flashback yang memperlihatkan pertarungan William melawan Zeno, sang autor terkesan sedang menjelaskan bahwa William sebenarnya memiliki kesempatan untuk mengalahkan Zeno atau Zenon. Di mana hal ini diperkuat dengan perkataan Zeno yang menjelaskan bahwa William bisa dikalahkan karena William lebih memilih untuk melindungi anggota skuad Golden Dawn daripada harus fokus dalam pertarungan. Tapi perlu diingat bahwa pada saat itu Zeno belum menggunakan kekuatan penuh. Ya, kalian tahu sendiri kan pada saat itu Zeno hanya menggunakan kekuatan iblis sekitar 55%. Bahkan Zeno terkesan tidak menggunakan sihir iblis yang dia miliki saat melawan William, di mana atribut dari sihir iblis yang dia miliki adalah sihir ruang atau spasial. Hal menarik ke-8, sama seperti sebagian besar kapten kesatria sihir di kerajaan Clover, setelah insiden reinkarnasi elf, Yuno sebenarnya belum sepenuhnya mempercayai William. Dan dia baru bisa menerima dan mempercayai William setelah dia melihat sendiri kalau William rela mengorbankan dirinya sendiri demi melindungi anggota skuad Golden Dawn. Ya, tindakan William ini sudah membuat Yuno mempercayai William sepenuhnya. Tidak hanya itu, dari penjelasan yang diberikan oleh Yuno ini, kita jadi tahu setelah insiden reinkarnasi elf, William sebenarnya mengalami tekanan mental yang sangat berat. Karena sebagian besar orang yang dia lindungi ternyata masih merasa curiga kepadanya. Bahkan wakil kaptennya pun pada saat itu belum mempercayai William sepenuhnya. Hal menarik ke-9, di salah satu adegan, Bell sempat menjelaskan bahwa dia sedang berusaha untuk mengumpulkan mana agar Yuno bisa mengalahkan Zeno. Dan uniknya setelah menyadari hal ini, Nahato diperlihatkan sempat berpikir kalau Yuno memiliki kesempatan untuk menang bila bertarung melawan Zeno.
Nah, karena inilah maka bisa kita simpulkan bahwa saat ini kekuatan Yuno sudah meningkat bila dibandingkan dengan kekuatan Yuno saat Zeno menyerang Golden Dawn. Tidak hanya itu, dari adegan ini bisa kita simpulkan juga bahwa Bell yang merupakan roh sihir angin sebenarnya masih memiliki beberapa kelebihan yang belum diperlihatkan. Lalu seperti apa sajakah kelebihan yang dimiliki oleh Bell dan belum sempat diperlihatkan? Menarik untuk kita nantikan. Hal menarik ke-10, lewat percakapan Fuego dan Charlotte bisa kita pastikan bahwa Kerajaan Clover sudah kehilangan kontak dengan Kerajaan Hati. Lalu berdasar dengan hal ini dan dari ekspresi yang ditunjukkan oleh mereka sekaligus ekspresi Asta, maka bisa kita simpulkan bahwa sebelumnya Kerajaan Clover tidak mengetahui kalau Kerajaan Hati sudah diserang. Dan ini berarti bahwa Kerajaan Clover sama sekali tidak mengirimkan bantuan kepada Kerajaan Hati saat mereka diserang. Nah, karena itulah kami menganggap kalau alasan kedatangan Patri dan komplotannya di Kerajaan Hati bukan karena perintah atau permintaan dari Kerajaan Clover. Lalu, mengapa di akhir chapter ini mereka diperlihatkan sudah berada di Kerajaan Hati dan berhasil menyelamatkan Noel? Ya, menurutku ada dua kemungkinan. Pertama, mereka sudah berada di dekat Kerajaan Hati dan mereka pergi menuju Kerajaan Hati karena merasakan ada pertempuran di Kerajaan Hati yang melibatkan kekuatan iblis. Ingat, para elf memiliki kemampuan sensorik yang sangat hebat. Sebagai contohnya, seperti apa yang terjadi di episode 100 pada saat Asta dan Yuno bertarung dengan sang Elder Elf, di mana pada saat itu Raya dapat mengetahui jalannya pertarungan hanya dengan mengandalkan kemampuan sensorik yang dia miliki tanpa melihatnya secara langsung. Kedua, ada kemungkinan kalau mereka sebenarnya sudah diundang oleh Kerajaan Hati. Namun sebelum waktu yang dijanjikan tiba, Kerajaan Hati malah diserang oleh Kerajaan Spade. Hal menarik ke-11, di salah satu adegan, Nahato sempat menjelaskan bahwa dia sudah mengetahui kalau di Kerajaan Spade terdapat semacam kelompok perlawanan terhadap Dark Triad. Dan dia juga mengetahui kalau beberapa hari yang lalu ada salah satu dari mereka yang pergi menuju Kerajaan Clover secara diam-diam. Ya, seperti yang kita ketahui bersama, orang yang dia maksud adalah Ralph, seorang valet atau pelayan sekaligus penjaga keluarga kerajaan dari Spade Kingdom. Lalu setelah menjelaskan hal ini, Nahato kemudian bertanya secara langsung, siapakah Yuno sebenarnya? Nah, dari urutan kejadian dan pertanyaan yang diberikan oleh Nahato kepada Yuno, sang autor seolah sedang mengisyaratkan kalau Nahato sudah mengetahui bahwa Yuno merupakan pangeran dari kerajaan Spade. Dan alasan dia bertanya kepada Yuno karena dia ingin memastikan informasi yang sudah dia dapatkan sebelumnya. Bahkan ada kemungkinan juga kalau alasan dia bertanya hanya untuk memastikan kalau Ralph sudah bertemu dengan Yuno atau belum. Dan bila ini memang benar, maka ada kemungkinan kalau Nahato sudah mengetahui atau bahkan mengenal Ralph. Nah, bila dia memang sudah mengenal Ralph, maka cukup masuk akal jika Nahato sudah mengetahui masa lalu Yuno dari Ralph. Lalu bila Nahato sudah mengetahui masa lalu Yuno, maka ada kemungkinan kalau Nahato sudah mengetahui atau paling tidak sudah mendapatkan informasi tentang masa lalu Asta. Mengapa bisa sampai ke Asta? Ya, tentu saja karena seperti yang kita ketahui bersama, Asta ditemukan di pagi yang sama dengan ditemukannya Yuno. Dan sampai saat ini baru dijelaskan hanya satu insiden besar yang terjadi pada waktu itu. Ya, insiden tersebut merupakan sebuah kerusuhan yang terjadi karena Dark Triad mengkudeta kerajaan Spade. Tapi perlu diingat, ini hanyalah sebuah opini yang berdasar dari fakta-fakta yang sudah dimunculkan sampai saat ini, di mana opini seperti ini masih bisa berubah seiring bertambahnya fakta dalam cerita Black Clover. Dan setujukah kalian dengan opini kami? Atau teman-teman punya opini sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dari kami and see ya.